Perkenalkan, nama saya Sandra Mareta Kusuma Putri, NIM 17514031, semester 6, kelas B, Prodi Bimbingan Konseling. Permisi. Iya, Mbak Sekar. Mari Mbak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Siang Mbak Sekar. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Iya. Mbak Sekar sekarang sibuknya apa ya? Saat ini saya sedang sibuk dengan kuliah, Iya. kemudian saya sibuk dengan berorganisasi, Iya. dan lesing juga, Ibu. Wah, padat sekali aktivitas Mbak Sekar. Jadi Mbak Sekar tuh harus pintar banget bagi-bagi waktu ya Iya, gitu Ibu. Mbak Sekar. Saya harus benar-benar mengatur waktu saya biar nggak keteteran satu sama yang lain. Iya tuh, berarti Mbak Sekar tuh termasuk hebat banget ini. Terima kasih, Ibu. Mbak Sekar kalau di kampus ikut organisasi apa Mbak? Saya suka ikut organisasi paduan suara. Berarti hobinya Mbak Sekar menyanyi nih ya? Wah, suaranya pasti bagus banget ini. Kapan-kapan Ibu bisa lah ikut saya nyanyi. Genre yang disukai Mbak Sekar apa nih? Saya suka dengan lagu pop dan gitu. Akustik lebih sukanya. Wah, berarti kelasnya sering nyanyi-nyanyi berarti ya? Ikut lomba-lomba gitu Mbak Sekar? Pernah Ibu ikut lomba sekali. Iya. Ya, buat pengalaman aja sih ya, Bu, ya. Yang paling penting emang kok ikut lomba tuh pengalamannya ya. Iya. Malah bisa dapet teman juga nih Iya, Mbak betul Sekar. sekali. Kalau boleh ditahu kedatangan Mbak Sekar di ruangan Ibu apa ya? Begini Bu, di sini saya mau konseling sama Ibu. Berarti Mbak Sekar mau menceritakan masalah Mbak Sekar yang dimiliki Mbak Sekar ke Ibu ya? Iya, betul sekali. Tentang apa Mbak Sekar? Tentang pribadi saya, masalah saya. Sebelumnya pernah melakukan konseling belum Mbak Sekar? Sama sekali belum. Ini baru yang pertama kali saya konseling. Berarti ini pertama ya Mbak Sekar ya? Karena Mbak Sekar belum pernah melakukan konseling, Ibu jelaskan sedikit ya itu konseling. Konseling itu apa ya Mbak Sekar ya? Konseling itu kegiatan yang dilakukan secara profesional oleh seorang ahli, di mana kegiatan itu, konseling itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini dilandasi oleh asas-asas bimbingan konseling. Nah, konseling ini apa namanya bisa dilakukan secara langsung seperti ini ya Mbak Sekar. Tapi kalau misalnya kita mau konseling tapi karena keadaan tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, kita bisa menggunakan suatu media. Sekarang kan banyak banget video callan lewat WhatsApp, apalagi sekarang fiturnya WhatsApp kan bisa video callan, terus kemudian kita bisa pakai Zoom kan lagi musim banget ya sekarang ya Mbak Sekar ya, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bertemu pada saat hari ini, kita bisa lewat media Mbak Sekar. Terus dalam konseling juga ada yang namanya konselor dan konseling Mbak Sekar. Boleh saya tahu? Itu tadi kan ada konseling Konseling sama konselor ya, ya. itu bedanya. Konseling itu seperti Mbak Sekar. Jadi mereka yang memiliki suatu permasalahan. Nah, konselor itu seperti saya yang membantu Mbak Sekar, konseling yang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saya Nah, tadi kan sebelumnya saya singgung tentang asas-asas ya Mbak Sekar. Nah, dalam bimbingan konselor itu ada berbagai macam asas. Ada banyak asas seperti kekinian, terus kesukaraan, kerahasiaan, kegiatan, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting dalam bimbingan konseling individu ini, yang paling penting itu asas kerahasiaan, di mana
rahasia yang dimiliki Mbak Sekar kayak gini, datanya Mbak Sekar, kemudian masalah yang diberikan Mbak Sekar atau informasi tentang Mbak Sekar yang Mbak Sekar sampaikan kepada ibu akan jaga rahasianya. Jadi Mbak Sekar nggak usah takut, nanti takut masalahnya Mbak Sekar kesebar kemana-mana, itu nggak perlu takut karena kita juga memegang asas kerahasiaan tersebut Mbak Sekar. Oke, baik. Untuk ini saya lebih mengerti dan lebih jelas lagi ya. Nah, dalam bimbingan klasik itu kita kan dibatasi waktu ya Mbak, paling kira-kira 30 sampai 45 menit. Jadi sebisa mungkin waktu tersebut kita gunakan sebaik mungkin, Gunakan dengan baik. ya. Kalau misalnya pada pertemuan ini masalah kita belum selesai, kita bisa bahas lagi di waktu lain. Jadi misalnya masalah bahasa kalian sampaikan hari ini belum belum terselesaikan, kita bisa bertemu di lain waktu dengan kesepakatan waktu yang kita tentukan. Misalnya besok misalnya hari Selasa, saya juga ternyata bisa Selasa, kita bisa bertemu lagi hari Selasa. Seperti itu Mbak Sekar. Saya mengerti. Sudah mengerti ya Mbak Sekar ya? Sekarang ini Mbak Sekar pengen berkonseling masalah apa yang dialami Mbak Sekar saat ini? Jadi akhir-akhir ini saya merasa bahwa semangat saya tuh mulai turun. Jadi kalau dulu saya melakukan organisasi, kuliah, terus kuliah saya seleksi, itu tuh saya lakukan dengan senang gitu. Saya bahagia melakukan hal yang seperti itu, rutinitas saya. Tapi setelah ada satu masalah itu, akhir-akhir ini saya jadi malas sekali buat ngelakuin. Kalau boleh tahu masalah apa yang membuat Mbak Sekar tuh langsung melakukan hal itu kayak tadi yang Mbak Sekar jelasin? Jadi ceritanya itu 1 minggu yang lalu saya habis putus dengan pacarnya. Jadi ya mungkin karena itu saya mulai tenggelam semangatnya. Jadi Mbak Sekar tuh apa namanya, semangatnya dulu tuh tinggi banget, cuman karena apa namanya habis putus, namun kan habis putus Mbak Sekar jadi merasa down gitu ya Mbak Sekar. Iya. Nanti kalau melakukan segala sesuatu itu gak ada semangatnya gitu. Dan saya ingin kembali lagi kepada diri saya yang sebelumnya dengan semangat, terus melakukan aktivitas itu ya enjoy aja. Tapi ketika saya melakukan itu, saya tuh terus teringat yang lalu yang itu membuat saya sedih lagi, down lagi, gitu Bu. Jadi Mbak Sekar tuh pengen semangat yang dimiliki Mbak Sekar tuh bangkit lagi, cuman namun karena apa namanya rasa sedihnya Mbak Sekar tuh selalu muncul, jadi Mbak Sekar tuh udah nggak, maksudnya semangatnya udah mulai hilang gitu ya Mbak Sekar. Iya. Jadi dibalik semangat yang muncul ada kesedihan yang muncul juga seperti itu ya Mbak Iya. Sekar. Jadi ketika saya mau maju, saya melakukan aktivitas dan pikiran saya itu tiba-tiba teringat yang lalu dan itu yang membuat saya down lagi. Saya pengen yang namanya kayak itu seperti saya sebelumnya. Semangat. Dan ini juga merasakan pasti kok kita udah apa ya namanya udah menaruh harapan sama orang atau udah terlalu sayang gitu kan, pasti kalau udah ditinggalin pasti kan rasanya ada kenangan yang bekas gitu ya Mbak Sekar, bikin kita sedih kayak gitu ya Mbak Sekar. Mbak Sekar tapi selama ini selalu berpikir yang positif gitu nggak Mbak Sekar? Kalau positif itu saya berpikiran positif, saya pengen maju ya, tapi karena hal tersebut yang membuat saya teringat salah satunya yaitu mungkin sesuatu yang mengingatkan saya kepada masa lalu saya, dan saya jadi down lagi, jadi sedih lagi. Mbak Sekar berarti dulu tuh sangat banget mencintai gitu. Ya bisa dibilang seperti itu. Nampaknya benar-benar Mbak Sekar tuh mencintai banget sama mantan Mbak Sekar tuh, jadi sampai sekarang tuh masih kepikiran terus. Iya. Dan dengan kayak gitu tuh kegiatan Mbak Sekar sehari-hari bagaimana Mbak? Ya saya melakukan aktivitas itu ya seperti biasa, kuliah, organisasi, terus saya ngasih, tapi saya lakukan tuh kayak males gitu loh. Jadi ketika udah jamnya biasanya kan kuliah, habis itu organisasi, terus habis organisasi tuh masih ada kegiatan lain seperti ngasih
Nah habis organisasi itu rasanya pengen pulang aja, pengen ya udah males buat melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Mbak Sekar dari kegiatan Mbak Sekar tersebut ada manfaat nggak sih buat diri Mbak Sekar sendiri? Kegiatan seperti ngingat gitu ya. Iya, kayak sedih terus kayak gitu. Ya sebenarnya itu nggak ada manfaatnya dan itu juga merugikan saya karena mungkin itu mempengaruhi kegiatan saya dan otomatis saya kan ngelesin ya, mungkin itu berpengaruh terhadap murid saya nggak bisa maksimal buat ngelesin mereka. Jadi benar-benar mempengaruhi hidupnya Mbak Sekar ya. Bisa dibilang begitu itu. Jadi dari penjelasan Mbak Sekar kan kayak tadi dijelaskan ya kalau bimbingan konseling individu kan membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Dari permasalahan Mbak Sekar yang tadi Mbak Sekar jelaskan, ada satu teknik yang dapat membantu Mbak Sekar menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, tekniknya itu teknik restructuring kognitif. Seperti itu Mbak Sekar. Lalu apa tadi? Teknik restructuring kognitif. Nah itu apa sih Bu? Saya kok kurang tahu ya. Mungkin ya emang itu bahasa dari konselor ya, saya kurang tahu. Itu teknik-teknik yang ada di dalam bimbingan konseling Mbak Sekar. Dalam bimbingan konseling itu teknik itu banyak sekali dan dia menyesuaikan dengan permasalahan yang dialami konseling. Seperti itu Mbak Sekar. Berarti tadi Mbak Sekar belum tahu ya teknik restructuring kognitif itu apa ya Mbak Sekar? Itu Ya. saya dijelaskan. Nah, jadi teknik restructuring kognitif itu menekankan mengubah pola perilaku atau sikap atau pikiran dari konseling yang tidak rasional menjadi rasional Mbak Sekar. Jadi kayak contohnya Mbak Sekar tadi kan masalah Mbak Sekar tuh kayak udah males banget buat melakukan apa-apa. Padahal itu kan hal yang negatif ya Mbak Sekar. Dengan kegiatan ini kita belajar mengubah perilaku tersebut menjadi yang lebih baik Mbak Sekar, seperti itu. Sudah paham Mbak Sekar? Nah, tadi kan Mbak Sekar di awal jelasin kalau misalnya perilaku tersebut kan nggak bermanfaat buat Mbak Sekar ya. Iya. Nah, berarti saat ini Mbak Sekar kan tahu ya kalau misalnya hal itu nggak baik buat Mbak Sekar ya Mbak Sekar. Ya, saya tahu sih itu nggak bermanfaat buat saya. Jadi Mbak Sekar pengen banget ini berubah yang lebih baik ya Mbak Sekar ya, bagus sekali. Berarti sekarang Mbak Sekar udah ada niat kan ya? Ya ini sudah sangat niat sekali buat merubah. Yang paling penting kok melakukan kayak gini terus pengen merubah perilaku yang lebih baik itu emang dari diri kita sendiri ya Mbak Sekar. Jadi kayak kita udah dari awal tuh udah niat banget merubah. Soalnya kan kalau misalnya kita suruh pun kalau misalnya orang tersebut tidak ingin melakukan kan pasti nggak bakal berlanjut ya Mbak Sekar. Kayak Mbak Sekar disuruh belajar kok Mbak Sekar nggak pengen kan Ya, pasti nggak kayak ada tekanan sendiri. Tapi kok Mbak Sekar pengen bener-bener dari hatinya Mbak Sekar, dari keinginan Mbak Sekar dengan tulus pengen ngelakuinnya, itu kan pasti udah bakal nanti kedepannya bakal bisa berlanjut gitu ya Mbak Sekar ya. Jadi kayak tadi di permasalahan Sekar kan Mbak Sekar ingin banget berubah ya kan. Kalau misalnya masalahnya Mbak Sekar itu karena apa namanya terlalu lebih dalam kesedihan ya, berlarut-larut gitu. Apalagi sekarang kan Mbak Sekar tadi Mbak Sekar jelasin banyak banget ikut organisasi terus habis itu ngelesin juga, berarti aktivitas Mbak Sekar sendiri tuh udah padat ya. Iya. Nah mungkin dengan kayak gitu tuh coba Mbak Sekar lebih aktif lagi di organisasi. Terus kalau di kampus kan pasti ketemu teman-teman ya Mbak Sekar. Nah kalau ketemu teman pun pasti bakal senang sendiri kan ya. Mbak Sekar deket sama teman-temannya. Ya saya dulu dekat sih, tapi karena saya mulai dan saya mulai tidak ada waktu buat dengan saya ya sedikit-sedikit, tapi saya juga udah pergi ya nggak waktu lagi sih. Coba kalau dari itu coba Mbak Sekar jalin hubungan lagi sama teman-teman Mbak Sekar. Itu kan kita kalau misalnya banyak teman kan juga enak ya Mbak Sekar ya, bisa ngisi waktu kayak misalnya Mbak Sekar bisa main bareng kayak gitu, terus ya jalan-jalan jajan. Pasti kan usia remaja kayak gini kayak usia Mbak Sekar pasti masih senang main gitu ya Mbak Sekar ya, ke mall gitu. Sering Mbak Sekar? Ya sering sih ya. Terus tadi Mbak Sekar senang hobi nyanyi gitu, coba ajak teman sama teman-temannya kalau ya ini juga bisa kayak melepas penat juga kan Mbak Sekar. Terus belajar bareng kayak gitu kan, berarti itu mengisi waktu luang Mbak Sekar kan ya.
terus ikut organisasi pun juga menurut saya tuh itu bakal banget mengisi waktu lah Mbak Seka. Apalagi apa namanya di organisasi Mbak Seka lagi nyanyi, padahal Mbak Seka udah seneng banget sama nyanyi, terus ketemu teman-teman yang suka nyanyi juga itu kan pasti bakal ngerasa have fun banget ya Mbak Seka ya. Coba diaktifin lagi organisasinya. Ini sebenarnya masih ikut organisasinya ini. Masih sih, tapi sudah jarang masuk ke situ karena ya sibuk dengan kerjaan lesson juga, jadi ya kalau ada waktu. Tapi kan sebelumnya ikut pasti seneng banget kan? Ya sih senang, banyak teman juga di sana. Ya itu kan nggak mungkin cuma satu teman doang yang di organisasi. Apalagi kalau misalnya kita udah sibuk satu acara, itu kan pasti sibuk kemana-mana dan kayak gitu tuh apa namanya malah ketika Mbak Seka capek terus ketemu teman dan asik kita ngobrol-ngobrol aja tuh kayak udah menghilangkan penat gitu ya Mbak Seka ya. Terus ngelesin yang dilesin masih SD atau SMP? Masih SD sih. Nah itu apalagi anak SD kan masih lucu-lucu ya, sudah bisa sambil ngelesin sambil diajak ya bercanda ya kayak gitu. Mbak Seka coba ngelakuin hal positif kayak tadi main sama temannya lah, terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, organisasi, terus habis itu belajar kelompok bareng teman, terus pokoknya kegiatan positif lain kan banyak ya Mbak Seka. Apalagi Mbak Seka suka apa nih, hobinya apa ya? Saya suka traveling. Nah, traveling itu bagus banget ya. Ya sih, saya sudah lama juga Kak traveling. Mungkin Coba. saya harus ke suatu tempat buat menenangkan diri. Ya itu emang paling penting tuh kayak kita tuh harus menenangin diri dulu ya Mbak Seka. Emang kayak gitu masalah kayak gitu walaupun sebenarnya kadang setiap orang kan anggapnya beda-beda ya Mbak Seka ya. Kadang ada yang terlalu terbawa, terus emang kadang ada yang lebih cepat bangkit lagi, tapi kan tergantung individu masing-masing ya Mbak Seka. Ada butuh waktu proses buat berkembangnya sendiri-sendiri. Coba Mbak Seka ngelakuin kegiatan hal positif lain kan banyak banget ya kegiatan-kegiatan positif lainnya kayak gitu. Traveling itu juga menurut saya bagus banget. Mbak Seka bisa ajak temennya Mbak Seka, malah kalau ajak temen bisa nanti jalin hubungan lagi sama temennya Mbak Seka kayak gitu ya. Kalau sendiri pun itu ya emang nggak apa-apa sih, cuman lebih enak mungkin sama teman ya, lebih asik ya. Ada yang bisa diajak ngobrol, ajak sharing mau kemana kayak gitu ya Mbak Seka. Apalagi kok udah libur semesteran kayak gitu ya Mbak Seka ya. Ini udah ujian apa belum nih Mbak Seka? Mau ujian. Nah, habis ujian kan kita libur ya. Nah itu bisa digunakan waktu buat refreshingnya Mbak Seka. Jadi biar Mbak Seka tuh sehabis refreshing punya semangat baru lagi. Soalnya kalau kita cuma di rumah terus tidak melakukan apa-apa, itu kan pasti pikiran kita tuh bakal kebawa kemana-mana ya Mbak Seka. Jadi kayak kita harus ngelakuin hal apapun, walaupun sekecil apapun hal yang buat kita senang pun itu bakal bikin semangat kita lagi. Jangan terlalu dengan suatu permasalahan, karena kan kita selalu juga mikir kayak yo bukannya ini ya cowok tuh bukan dia doang gitu ya Mbak Seka. Ya. Jadi jangan terlalu kan kayak masih ada dan banyak banget kegiatan yang harus Mbak Seka lakukan. Kan sekarang Mbak Seka ini semester berapa? Semester akhir. Nah tuh udah semester segini kan pasti banyak banget apa namanya kesibukannya lagi kan, belum nanti bikin skripsi kayak gitu. Jadi lebih baik manfaatkan waktunya Mbak Seka buat yang lebih baik lagi. Cuma mungkin Mbak Seka bisa nata masa depannya Mbak Seka, terus kalau misalnya teman ya bisa intens lagi sama keluarga, itu lebih baik lagi Mbak Seka. Mungkin kalau misalnya Mbak Seka ada masalah bisa cerita dulu sama orang tuanya Mbak Seka, curhat-curhat sedikit sama ibunya Mbak Seka, minta pendapat juga sama ibunya Mbak Seka. Jadi Mbak Seka lebih sharing dengan orang tuanya Mbak Seka kayak gitu. Kumpul bareng sama keluarga itu juga bikin pikiran kita lebih kebuka lagi Mbak Seka. Jadi lebih baik sekarang tuh Mbak Seka refresh dulu, refreshing lah ya, bikin ngelakuin hal positif lainnya biar Mbak Seka tuh punya semangat. Yang penting tuh emang menyemangati diri kita sendiri ya, memotivasi kita buat lebih maju. Kalau kita terlalu larut-larut itu kan juga nggak bagus ya. Aktivitas Mbak Seka tadi yang Mbak Seka bilang jadi berantakan. Ngeles juga kayak gitu. Kan juga kalau ngeles tuh kasihan anaknya kan, kalau Mbak Seka udah semangat terus Mbak Seka ngelesin kan mesti anaknya kok gurunya kayak gitu kan, gak ini ya Mbak Seka. Kalau misalnya Mbak Seka bawanya enjoy,
terus semangat buat ngelesin tuh kan pasti anaknya juga bakal Mbak Sekar kalau misalnya udah semut apa udah bete dulu dari rumah terus ketemu teman-temannya kan pasti temannya kok Mbak Sekar kayak gitu ya mukanya kayak gitu kan dan coba Mbak Sekar lihat kaca aja sendiri lah Mbak Sekar pengen udah mukanya bersemut terus Mbak Sekar kaca mesti kan gak enak dilihat ya lagi nanti orang lihat berarti Mbak Sekar harus menampilkan diri yang lebih baik lagi gitu Mbak Sekar. Makasih Bu. Motivasi Ibu itu sangat membantu saya, membuat pikiran saya terbuka. Saya juga bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin dari sini saya mau belajar mencoba sedikit demi sedikit melakukan sedikit saran dari Ibu saya bisa lakukan dan saya bisa mengubah diri saya untuk jadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi khususnya. Saya udah melupakan yang lalu lah dengan begitu aktivitasnya yang sudah dibutuhkan. Iya, emang semua proses kan nggak langsung tak ya Mbak sih, harus bertahap perlahan-lahan ya. Dikit-dikit pasti nanti bakal pokoknya yang paling penting itu niatnya Mbak Sekar dulu dari hatinya Mbak Sekar. Kalau Mbak Sekar pikirannya udah benar-benar mantap buat berubah itu pasti nanti bakal pelan-pelan Mbak Sekar kayak gitu. Terima kasih itu sarannya. Ada yang ingin Mbak Sekar utarakan lagi nggak maksudnya permasalahan yang masih mengganjal di pikiran Mbak Sekar? Mungkin ini sudah cukup Bu. Saya sudah sangat terbuka sekali pikiran saya. Mungkin emang hal yang kemarin saya lakukan seperti membunuh diri saya, menarik diri saya dari tempat umum dan nggak semangat lagi melakukan aktivitas menurut saya itu ya buang-buang waktu dan percuma juga buat saya dan merugikan saya dan mungkin saran yang Ibu berikan ini sangat bermanfaat buat saya. Kemudian saya akan mencoba kembali sama teman saya, main lagi lah ataupun hangout kemana. Mungkin itu bisa saya lakukan dan sedikit demi sedikit membuat pikiran saya buka dan lupain lah. Jadi dari kesimpulan pada konsul hari ini berarti Mas Sekar tuh permasalahannya tadi kan yang dibilang Mas Sekar karena Mas Sekar terlalu larut dalam kesedihan karena habis putus dengan pasangan Mas Sekar akhirnya Mas Sekar males buat apa-apa buat mengajar pun ngelasin pun aja udah malas gitu ya Mas Sekar. Terus berarti saat ini Mas Sekar ingin mengubah perilaku tersebut menjadi lebih baik dengan mungkin melakukan kegiatan hal positif ya Mas Sekar ya. Jadi kayak meninggalkan hal-hal negatif kan Mas Sekar sendiri bilang kalau hal itu terus tidak bermanfaat buat Mas Sekar ya seperti itu kan ya Mas Sekar ya. Terima kasih banyak Ibu buat waktunya dan kesempatannya. Saya bisa menyelesaikan segudang permasalahan yang ada di pikiran dan hati saya. Ibu juga terima kasih karena Mas Sekar tuh mau menceritakan masalah yang dimiliki Mas Sekar ke Ibu. Kadang ada orang yang nggak berani lah ya buka masalah yang dimilikinya, atau masih ada yang takut buat membuka permasalahan yang ada di dirinya kayak gitu Mas Sekar. Ya, karena ini berhubung waktu telah habis dan Mbak Sekar tidak ini udah kelar ya yang ingin diutarakan. Lebih baik Ibu cukupkan sampai di sini Mbak Sekar ya. Terima kasih banyak Bu buat waktunya, buat kesempatannya, buat sarannya dan itu sangat membantu buat saya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sekar. Nanti kalau misalnya Mbak Sekar ada masalah atau ya nggak masalah ya kalau Mbak Sekar ingin cerita tentang apapun boleh datang ke Ibu selalu terbuka buat Mbak Sekar. Seperti itu Mbak Sekar. Terima kasih Bu. Sama-sama Sekar. Saya harus mencoba karena untuk melanjutkan aktivitas saya. Semoga Ibu sehat selalu. Mbak Sekar juga ya semangat niat dulu pokoknya setiap melakukan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Ibu ya. Jadi ya Mbak Sekar. Ternyata. Tapi senang banget ya jodoh di Nyanyi paduan suara.